Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan isu yang sangat ramai terkait dengan pendaftaran CPNS 2022 yang berbayar kuota terbatas. Nah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membagikan tangkapan layar berstempel hoaks pesan di grup aplikasi perpesanan instan, yaitu Telegram, yang berisi penipuan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2022. Nah, tangkapan layar itu dibagikan di akun media sosial resmi BKN, mulai dari Instagram, Facebook, hingga Twitter pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Nah, ini adalah tangkapan layar terkait dengan berita hoaks. Nah, BKN telah menulis atau tweet di Twitternya bahwa bagi yang mau ikut PNS, pendaftaran CPNS tahun 2022 lewat berbayar, silakan PM saya. Kuota terbatas. Nah, begitu bunyi pesan grup Telegram penipuan pendaftaran CPNS yang mencatut foto Deputi PMK BKN sebagai profil adminnya. Nah, ini adalah grup Telegram yang menawarkan berita hoaks atau menginformasikan berita hoaks, yaitu terkait dengan pendaftaran CPNS tahun 2022 lewat berbayar. Jadi, pelaku penyebar berita hoaks ini memberikan informasi terkait dengan pendaftaran CPNS tahun 2022 dengan berbayar. Jadi dia meminta bagi yang ingin melamar jadi untuk menghubungi dia lewat PM. Jadi Bapak Ibu semuanya harap hati-hati terkait dengan informasi ini. Jadi ini adalah berita hoaks dan sudah diklarifikasi oleh BKN sendiri terkait dengan hal ini. Nah, kemudian hingga hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pagi, unggahan BKN di Instagram ini telah disukai lebih dari 4.000 orang, 4.000 kali, dan dikomentari 311 kali oleh warganet. Nah, berbagai komentar yang disampaikan oleh warganet terkait dengan hal tersebut sangat beragam. Warganet menyayangkan hal tersebut terjadi dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal yang serupa juga terjadi di Twitter. Hingga hari Kamis pagi tadi, tanggal 27 Januari 2022, unggahan BKN di Twitter telah disukai lebih dari 150 kali dan dikomentari 20 kali oleh warganet. Nah, berbagai komentar yang disampaikan juga sama dengan yang di Instagram tadi, bahwa warganet sangat menyayangkan hal tersebut terjadi dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu hasil capture juga terkait dengan berita hoax tadi, bahwa pelaku yang tidak bertanggung jawab ini menyampaikan bahwa bagi yang mau ikut PNS, pendaftaran CPNS tahun 2022 lewat berbayar, silakan PM saya, kuota terbatas. Jadi selain berbayar, dia juga mengatakan bahwa pendaftaran ini adalah terbatas, jadi segera untuk mendaftar. Jadi ada yang komen bahwa masih ada lagi yang mau ikut CPNS jalur berbayar, masih ada Pak, kuota sisa 3 orang. Berapa duit? Ternyata 30 juta. Jadi untuk membayar pendaftaran CPNS tahun 2022 ini adalah 30 juta Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus hati-hati terkait berita-berita ini. Kalau tidak ada informasi yang jelas, informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah BKN sendiri. Jadi jangan percaya, jangan terbawa dan cepat mengambil kesimpulan terkait dengan berita-berita tersebut. Harus cari tahu asal-usul berita tersebut. Harus cek dan dicek apakah berita itu benar atau tidak. Jadi
harus ditanyakan, jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena, dan jangan sampai menerima langsung apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu di grup WhatsApp maupun di Telegram maupun di berita-berita sosial lainnya. Nah, kemudian apakah atau bagaimanakah penjelasan BKN mengenai penipuan pendaftaran CPNS 2022 itu? Jadi pasti tidak dipungut biaya Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan, penerimaan aparatur sipil negara ASN tidak berbayar alias gratis. Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa penerimaan CPNS ini adalah gratis, tidak berbayar. Jadi kalau ada informasi seperti itu adalah berita bohong atau hoaks, jadi jangan dipercaya bahwa dari tahun-tahun sebelumnya juga bahwa BKN sudah mengingatkan bahwa penerimaan calon PNS mulai dari awal sampai akhir adalah gratis, tanpa menggunakan calo, tanpa menggunakan orang dalam. Jadi harus diingat Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah gratis. Nah, kalau penerimaan ASN pasti tidak dipungut biaya, pasti diumumkan secara luas dan terencana, ujar Satya saat dihubungi kompas.com pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Nah, dalam kasus ini, imbuhnya admin grup Telegram mencatut foto salah satu JPT Media BKN, yaitu Bapak Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Oleh karenanya, BKN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. Jadi, BKN sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terkait dengan berita-berita tersebut. Nah, BKN juga mengimbau agar masyarakat waspada dan hati-hati atas modus penipuan penerimaan calon ASN dengan meminta imbalan uang. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya imbau juga bahwa jangan percaya dengan berita-berita tersebut, baik di Telegram maupun di WhatsApp. Jadi harus dipilah, harus dilihat, harus dicek apakah benar atau tidak informasi yang disampaikan, yang dibagikan oleh orang di Twitter maupun di Telegram. Nah, kemudian dalam pesannya juga admin grup Telegram tersebut menawarkan jasa pendaftaran seleksi CPNS tahun 2022 secara berbayar. Muncul pertanyaan kita, apakah CPNS tahun 2022 akan digelar atau akan dibuka? Nah, mengenai CPNS tahun 2022, Satya menegaskan bahwa yang berhak mengeluarkan pernyataan terkait dengan CPNS, pembukaan CPNS tahun 2022 adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi Pak Menpan RB menyampaikan bahwa keputusan rekrutmen P3K pada tahun ini telah tertuang dalam surat Menteri Pan RB nomor B-11-SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Nah, adapun seleksi calon ASN tahun 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang berhak mengeluarkan informasi terkait pembukaan CPNS tahun 2022 adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi selain itu tidak berhak, tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan terkait itu. Jadi sebelumnya juga Pak Menteri Pan RB sudah menerbitkan surat terkait dengan pengadaan ASN tahun 2022, di mana isi surat tersebut adalah bahwa untuk pengadaan ASN tahun 2022 difokuskan untuk rekrutmen tenaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh, baik pertanian, peternakan, maupun yang lainnya. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan Menpan RB Cahyo Kumolo, tetap ada formasi CPNS tahun 2022 yang dibuka melalui skema sekolah kedinasan.
Jadi Bapak Ibu semuanya bahwa untuk formasi CPNS tahun 2022 tetap dibuka melalui sekolah-sekolah di kedinasan. Dan sebelumnya di beberapa informasi media sosial bahwa Pak Menpan RB juga mengatakan bahwa pengadaan ASN tahun 2022 hanya fokus pada P3K. Itu bukan arti bahwa CPNS tidak ada sama sekali. Jadi CPNS tetap ada, hanya saja dikurangi formasinya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus diperhatikan dan harus diingat bahwa pemerintah yang Menteri Pan-RB yang berhak untuk mengeluarkan informasi terkait dengan hal tersebut. Ini akan diumumkan secara nasional dan terbuka oleh instansi serta tidak dipungut biaya. Jadi informasi-informasi seperti itu akan diumumkan secara nasional dan terbuka oleh instansi yang berwenang serta tidak dipungut biaya. Nah, formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023. Jadi formasi CPNS tetap dibuka kembali, tetapi dengan formasi yang terbatas. Nah, hal itu tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023, serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Jadi, CPNS dan P3K akan tetap dibuka dengan skema yang jelas dan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka. Nah, kembali lagi ini merupakan kebijakan dari pernyataan Menpan RB. Jadi semuanya adalah merupakan kebijakan regulasi dari Menpan RB itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita hoaks yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di grup Telegram. Jadi itu sudah diklarifikasi langsung oleh BKN sendiri di akun Instagram, Facebook maupun di Twitternya bahwa itu adalah berita hoaks, dan BKN sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terkait dengan hal-hal tersebut, dan yang harus diingat bahwa penerimaan CPNS itu tidak dipungut biaya, artinya bahwa penerimaan CPNS itu adalah gratis. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nonton video-video di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.